DPRD Kota Malang merapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan. Dalam paripurna ini, DPRD resmi mengesahkan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 untuk dilakukan pembahasan selanjutnya. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amita Ratnanggani Suraduhita, dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD, PJ Wali Kota Malang, Kepala UPD, serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Dalam rapat paripurna ini, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada 7 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir terkait rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Dari pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Nasdem PSI, dan fraksi Damai, semuanya menerima rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 untuk dilakukan pembahasan selanjutnya. Ketujuh fraksi juga memberikan masukan kepada Pemkot Malang terkait berbagai permasalahan yang ada di Kota Malang untuk menjadi perhatian khusus di tahun 2025 mendatang. Setelah ketujuh fraksi menerima dan menyetujui, pimpinan rapat kemudian mengambil keputusan dengan mensahkan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan pengesahan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta PJ Wali Kota Malang. Usai pengesahan, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kerjasama antara Pemkot dan DPRD sehingga bisa menyelesaikan paripurna dan mensahkan KUA PPAS APBD tahun 2025. PJ Wali Kota Malang juga menambahkan terdapat pengurangan target PAD Kota Malang. Ia mengatakan bahwa langkah ini untuk menciptakan APBD Kota Malang yang sehat dan realistis. PJ Wali Kota Malang memastikan bahwa penyesuaian atau penurunan PAD Kota Malang bukan berarti penurunan PAD, melainkan penurunan target pendapatan asli daerah atau PAD. Luar biasa pandangan penyampaian dari masing-masing fraksi yang memang menggambarkan beberapa hal-hal yang sangat prioritas yang perlu ditangani secara kolaborasi. Kami mencatat semua, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian saya juga sangat apresiasi dan saya pribadi sangat bangga terkait dengan proses penyusunan KUA PPAS ataupun APBD saat ini. Kami jajaran pemerintah daerah melakukan sedikit atau banyak perubahan terkait dengan mekanisme penyusunan KUA PPAS maupun APBD nanti 2025. Kita APBD sehat, bukan berdasarkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dari prioritas-prioritas yang dilakukan oleh OPD, tapi berdasarkan target capaian proyeksi yang memang trennya kita ketahui bersama. Ini hal yang luar biasa. Kami bersama Pak Sekda dan jajaran duduk bareng dengan Ketua, akhirnya ini bisa kita wujudkan APBD sehat dalam rangka untuk mencapai target-target tertentu. Nah, ini yang luar biasa yang saya rasakan, tidak lagi kita bicara berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan pendapatan yang kita bisa realisasikan yang nyata untuk di tahun 2025. Sementara Ketua DPRD Kota Malang juga mengapresiasi penyesuaian PAD Kota Malang, meskipun sejumlah fraksi meminta perlu dilakukan analisis yang kuat terhadap sumber PAD Kota Malang. Dan DPRD terus mendorong Pemkot Malang untuk terus memanfaatkan potensi sumber PAD Kota Malang yang ada. Sementara usai disahkan, selanjutnya baik DPRD maupun pemerintah Kota Malang akan melakukan pembahasan selanjutnya untuk KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Banyak yang dari fraksi-fraksi menggarisbawahi soal proyeksi turunnya PAD, proyeksi PAD, perolehan PAD yang memang ada penurunan, diturunkan dari tahun yang sebelumnya karena memang tidak tercapai. Hal ini disebabkan kenapa kok kita akhirnya menyesuaikan proyeksi targetnya itu karena memang menjadi salah satu pertimbangan MCP KPK ya Mas ya, bahwa pendapatan itu harus di-SK-kan. Apabila itu tidak terpenuhi akan ada sanksi dari pemerintah pusat gitu, sehingga itu yang berusaha kami jaga. Tetapi garis bawahnya adalah walaupun memang ada proyeksi yang berubah gitu
dari tahun lalu, tetap kami selalu mendorong pemerintah Kota Malang, khususnya eksekutif, untuk kemudian melampirkan hasil studi atau visibility study berkaitan tentang sumber-sumber PAD kita, sehingga realistis, proyeksinya itu menjadi realistis gitu. Kalau memang misalkan tidak perlu diturunkan, ya jangan diturunkan. Tapi kalau memang sekiranya perlu diturunkan karena ada satu dan lain hal, atau mungkin secara pemetaan dan analisanya itu tidak memungkinkan, boleh, asalkan analisa itu dikuatkan. Simona Afrido melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang dipengaruhi stok harga cabai rawit masih naik turun. Tetaplah bersama kami dan Info 7 Malang Raya. Peringati Hari Pahlawan, Sri Kandi PLN edukasi pelajar tentang keselamatan ketenaga listrikan.